Adik-adik, kita berjumpa kembali dengan teknik menghitung cepat di Edi Mujiantoro Channel pada sesi berwisata di dunia matematika. Adapun bahasan kita kali ini adalah soal-soal yang punya karakteristik unik yang membutuhkan sedikit pemikiran dan dasar teori yang cukup ya. Dengan biasanya soal ini disebut dengan soal HOTS yang berkaitan dengan persegi panjang adik-adik. Coba adik perhatikan, di sini ada sebuah persegi panjang ABCD yang terbagi menjadi 4 segmen ya. Yang mana ketiga segmen itu diketahui luasnya 2, 12 dan 18, sementara satu segmen tidak diketahui. Dan satu segmen ini yang ditanyakan adik-adik. Jika adik-adik mengetahui panjang dan lebarnya ya, panjang dan lebar kita ketahui, maka soal ini tidak akan menjadi masalah adik-adik. Tinggal luas seluruhnya dikurangi dengan 18, 12 dan 2 kan. Tapi masalahnya karena tidak diketahui panjang dan lebarnya dari luas ABCD ini, maka luasan AEFD ini jadi masalah adik-adik. Untuk itu bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perlu trik-trik khusus ya adik-adik ya. Untuk soal ini kita perlu trik khusus. Pertama saya akan tarik garis adik-adik dari D ke E ya. Jadi akan saya tarik garis dari D ke E begini. Ya. Nah, begini adik-adik. Ini. Kemudian akan saya tarik juga garis dari C ke G. Nah, begini adik-adik. Ya. Ini. Nah, dari garis-garis itu yang saya tarik dari D ke E dan C ke G itu membentuk suatu trapesium adik-adik ya. Membentuk suatu trapesium EGCD ya. EGCD seperti saya gambarkan di sini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat adik-adik. Coba adik-adik perhatikan ini. Kita berubah ke sini dulu ya. Trapesium EGCD ini luasan DEC ya dengan DGC ini mempunyai luasan yang sama adik-adik. Kenapa? Karena segitiga DEC dan DGC mempunyai dasar alas yang sama yaitu DC dan tinggi yang sama adik-adik, B yang kita sebut B ini ya. Kenapa? Karena DC dan EG adalah sejajar. Mengapa sejajar? Karena mereka terbentuk dari 4 persegi panjang sehingga mereka saling sejajar. Karena sifat-sifat dari persegi panjang, garis-garis yang berhadapan itu sejajar adik-adik ya. Jadi dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa luasnya DGC adik-adik, DGC ini luas DGC ini adik, itu sama dengan luas DEC adik-adik, DEC. Nah begini, DEC. Sehingga kalau saya ganti dengan luasan-luasan ini, luasan DGC itu sama dengan A plus C kan. DGC ini kan, ini sama ini A plus C adik-adik. A plus C itu sama dengan DEC yaitu A plus B adik-adik. Nah, A plus B ini ya. Sehingga kalau saya rubah, saya pindah A ke sisi kiri, maka hilang, yang ada adalah C sama dengan B. Nah, jadi C sama dengan B adik-adik. Ini premis 1 ya. Kemudian kita lanjutkan pada trapesium DEGC adik-adik ya. Kita cari lagi. Di sini ada luas 1, luas 2, luas 3, luas 4 ya. Kalau saya bandingkan luas 1 dengan luas 2, ini adik-adik ya. Saya bandingkan dengan luas 1, luas 4 adik-adik. Jadi begini, saya bandingkan luas 1 dengan luas 4 dulu ya.
luas 1 dengan luas 4 ya. Coba diperhatikan. Luas 1 saya bandingkan dengan luas 4 adik-adik. Jadi ini banding ini ya. Luas 1 ini adik-adik adalah tinggi ya. Tinggi dikalikan B ini alas kali tinggi. Segitiga ini adik-adik, bentuk segitiga ini kan. L1 ini alas kali tinggi dibagi 2 kan. Jadi saya bisa tuliskan B kali T di sini. B kali T per 2. Ini adik-adik ya. Sementara luas 4 sama adik-adik. D ini kan. D kali T ya, alasnya D dia. D kali T per 2 adik-adik. Nah, gini adik-adik. Kita bisa coret ya, T dan 2 kita bisa eliminir. Nah, ini. Maka L1 banding L4 sama dengan B banding D adik-adik. B banding D. Nah, L1 banding L4 sama dengan alasnya yang dibandingkan ya. Jadi B banding D. Kemudian saya beranjak ke L2 per L3. L2 banding L3. L2 adik-adik banding L3. Ya, yang ini ya, L2 banding L3. Ini yang ini kan. L2 banding L3 itu dasarnya sama kan. L2 itu B adik-adik ya. Nah, cuman tingginya saja yang beda. Jadi B kali tingginya ini T1 adik-adik. T1 ya, per 2. Kemudian L3-nya adalah D ya adik-adik. Dasarnya ini kan L3, alasnya D kali T1 tingginya dibagi 2. Kan berupa segitiga adik-adik ya. Nah, seperti yang pertama saya bisa eliminir T1 dan 2, T1 dan 2, maka dia menjadi B per D adik-adik. Nah, coba adik-adik perhatikan. L2 per L3 juga sama, B per D adik-adik. Perbandingan dari alasnya, ya kan? Sehingga dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa L1 ini per L4, L1 per L4 itu sama dengan L2 per L3 adik-adik. L2 per L3. Nah begini, atau dengan kata lain kita silangkan L1 kali L3 begini adik-adik. L1 kita kalikan L3, nah sama dengan L2 kali L4 ya kan. L2 kali L4. Nah ini premis 2. Mari kita masukkan dulu kedua premis ini, kita gabungkan L1 sama dengan L3 ya. Sini ada di L1 sama dengan L3. Di sini L1 maaf ya jadi L1 kali L3 sama dengan di sini ada dia L1 kali L3 sama dengan L2 kali L4 ada dia. L2 kali L4 ya. Kemudian L1 kali L2 adik-adik lihat, L1 dikalikan L2, L1 dengan L1 dikalikan L2 ini 2 kali 18 ini adik-adik sama dengan L2 kali L4, L2 kali L4 adik-adik ya. Ini karena C sama dengan B tadi premis 1, maka L2 kali L4 itu sama dengan L kuadrat adik-adik, karena L nya sama, L1, L2 dan L4 sama, maka kita bisa rubah menjadi L kuadrat begini. Nah kan, sehingga 2 kali 18 itu 36 ya, sama dengan L kuadrat. Akar 36 ya, ini adik-adik sama dengan L kuadrat, sehingga L nya sama dengan 6. Nah jadi
Jadi L2 dan L4 itu sama dengan 6 adik-adik. Karena L2 dan L4 sama dengan 6, saya bisa tulis di sini 6. Nah, begini. L2, L4-nya juga 6. Adik-adik. Ya, sehingga bangun FGBC yang 12 satuan luasnya karena sudah diketahui 6, maka sisanya adalah 6 juga adik-adik. Nah, begini ya. Mari kita lanjutkan ke ketiga. Adik-adik lihat di sini ada persegi panjang DABC ya atau ABCD yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu DGC yang berupa segitiga dan ADG juga GCB. Coba adik-adik lihat bahwa segitiga DCG ini sebetulnya sama dengan segitiga AGD plus GBC. Kenapa? Karena alasnya sama adik-adik ya. Alas segitiga DGC itu sama dengan alas segitiga DAG yaitu AG dan GBC yaitu GB. Jadi dua alas segitiga ini sama adik-adik AB, sementara ini DC. Sementara DC dan AB sama panjang adik-adik. Tingginya juga sama adik-adik, ya kan? Tingginya sama ini. Bisa CB, bisa AD. Nah, dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa luas segitiga DGC adik-adik. Luas segitiga DGC ini itu sama dengan luas ADG ya, luas segitiga ADG gini ditambahkan dengan luas segitiga GBC adik-adik ya, GBC. Nah, ini sehingga yang kita ketahui adalah luasan A ini adik-adik ya, di GC ini saya anggap A kan gitu, sama dengan B plus C adik-adik. Nah, kalau kita terapkan pada persegi panjang ini, maka luas DGC ya, luas DGC ini adik-adik ya, luas DGC ini sama dengan luas ADG ya kan, sama dengan luas ADG ditambah dengan luas CGB adik-adik atau GCB ya, GCB. Nah, gini adik-adik. Sehingga luas DGC ya, luas DGC itu sama dengan luas 8 6 kan, luas DGC adik-adik 6 plus 18 kan. Jadi 18 plus 6 ini adik-adik. Kemudian luas ADG ya, itu 6 ADG adik-adik ya, 6 ini tambah 2 ya, 6 tambah 2 adik-adik. Ditambah belum kita ketahui ini, anggap saja X adik-adik ya, X gini ditambah L luas GCB 6 ya, GCB 6 adik-adik. Sehingga 18 plus 6 24 sama dengan 6 tambah 2 8 tambah X 8X adik-adik ya. Jadi 8X 8 tambah X ya, bukan 8X maaf ya, 8 tambah X tambah 6 adik-adik, tambah X tambah 6. Nah gini kan, sehingga 24 kalau kita pindah 8 dan 6 kan, 8 tambah 6 14 adik-adik ya. Jadi 24 ini 8 tambah 6 14, kita pindah ruas jadi minus 14, itu sama dengan X adik-adik. Nah sehingga X nya ketemu, 24 dikurangi 14 10 adik-adik, X nya sama dengan 10. Nah jadi ini sama dengan 10 adik-adik.
Yang ditanya adalah segi 4 ADFE kan, AEFD. Maka kita jumlahkan saja luas AEFD sama dengan AEFD sama dengan 16 ada ya. 10 tambah 6 ada ya. X nya 10 tadi kan, 10 tambah 6 yaitu 16 ada ya. Nah, selesai adik-adik. Jadi dengan begitu kita bisa menemukan bahwa luas dari segi 4 AEFD adalah 16 satuan adik-adik. Jadi begitu ya. Saya kira memang cukup rumit, tapi kalau adik-adik tidak menyerah dan tidak mudah putus asa, adik-adik pasti bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan teknik menghitung cepat dengan bahasan yang berbeda. Rajin berlatih, rajin belajar, kalian pasti bisa. Salam.